Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, masih bersama saya Ahmad Fatahila di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar bisa memutuskan suatu perkara dengan cepat dan tepat. Tonton terus sampai selesai dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Oke teman-teman semua, dalam berbicara masalah memutuskan suatu perkara ini, sebetulnya kita setiap hari itu sudah memutuskan banyak hal, bahkan ribuan. Ada yang mengatakan 35.000 dalam satu hari, 24 jam. Ya, artinya setiap detik kita memutuskan ya paling enggak puluhan keputusan ya. Ya, tetapi itu sifatnya adalah keputusan yang rutinitas. Contoh, detik ini mau makan nasi goreng atau mau makan gulai kambing, mau makan buah apel atau mau makan pisang dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu semua adalah keputusan rutinitas yang setiap hari sudah kita lakukan dan tidak butuh berpikir yang panjang, tidak butuh berpikir yang kompleks. Begitu. Berbeda kalau kita dihadapkan pada suatu persoalan yang penting sekali. Misalkan memilih jodoh, itu perkara penting, harus memutuskan yang tepat. Atau memilih pekerjaan, itu juga penting sekali. Atau memilih tempat tinggal, memilih rumah dan lain sebagainya, termasuk memilih teman ya. Itu semuanya adalah hal-hal yang penting yang akan berpengaruh pada nasib kita sendiri atau pada kehidupan kita. Nah, di saat kita dihadapkan pada hal-hal yang penting, maka kita perlu proses berpikir yang panjang, proses berpikir yang matang, yang kompleks, begitu, supaya nantinya tidak mengalami kesalahan dalam memutuskan itu. Ya, begitu kan ya. Kenapa? Karena manusia selalu menghindari kerugian atau menghindari kesengsaraan, hal-hal yang tidak dia inginkan. Sebaliknya, manusia juga selalu mencari kenikmatan, mencari keuntungan, mencari keberuntungan yang dia inginkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan yang tepat dan cepat, ya, tepat, cepat, dan benar seperti itu. Maka caranya adalah kita harus membuat tenggat waktu, ya, atau membuat deadline, begitu. Supaya deadline ini tujuannya adalah supaya kita nggak terus mikir, kita nggak overthinking, ya, akhirnya lama tidak memutuskan. Kita hanya mempertimbangkan, tapi akhirnya tidak memutuskan. Kalau mau memutuskan, ragu-ragu. Nah, bagaimana? Nah, deadline ini harus kita pasang, harus kita set. Misalkan, kalau kita mau milih pekerjaan, membuka wirausaha, atau ikut orang, maka kita harus memutuskan dalam waktu 1 bulan ini, atau dalam waktu 1 minggu ini saya harus bekerja apa. Begitu. Mau bekerja, membuka usaha sendiri, sebagai wirausaha, sebagai seorang pengusaha, seorang bisnismen, ataukah ikut orang dulu, seperti itu. Itu keputusan yang sangat penting, harus dipertimbangkan matang-matang. Dan supaya cepat mengambil keputusan, harus dikasih deadline, dikasih tenggat waktu. Misalkan 1 minggu atau 2 minggu, 1 bulan, terserah. Itu Anda sendiri yang tahu pastinya, gitu. Contoh ini ya, saya dulu pernah waktu sekitar 2 tahun yang lalu menjabat sebagai ketua KPPS, ya. Waktu ada pemilu pilkada atau pilgub, saya lupa ya. Tapi yang jelas waktu itu ada kesalahan dari pemilihnya. Kenapa? Karena ada TPS 1 ini saya mimpin, TPS 2 ini teman saya mimpin, dan tempatnya antara TPS 1 dan TPS 2 ini berdekatan, jaraknya hanya 10 meter begitu. Jadinya ada pemilih yang salah, harusnya ke TPS 1 tapi masuk ke TPS 2. Nah, ini yang membuat kacau. Akhirnya apa? Untung saja ketahuan ya, tetapi sudah terlanjur nyoblos, sudah terlanjur memilih, tetapi salah tempat. Maka nanti kalau dibiarkan bisa jadi masalah yang berkelanjutan, gitu. Akhirnya supaya tidak terjadi masalah, saya berpikir keras bagaimana caranya, bagaimana solusinya, dan tidak merugikan
pihak manapun begitu. Nah, akhirnya ketemulah jawabannya, yaitu saya menegosiasi ketua dari TPS 2 itu untuk menukar pemilih, ya. Akhirnya apa, beres, nggak ada masalah. Yang penting saksi setuju, pengawas setuju, begitu, clear, nggak ada masalah. Nah, itu adalah fungsi dari deadline. Kalau misalkan hari itu nggak ada deadline-nya, nggak saya kasih tenggat waktu, maka nanti molor dan sebagainya. Akhirnya apa, malah menjadi persoalan yang berkelanjutan, menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari, begitu. Nah, sama halnya kalau kita memutuskan perkara yang lain, misalkan kita mencari jodoh, ya, mau menikah dengan si A atau menikah dengan si B, si C dan sebagainya, kita butuh banyak pertimbangan, begitu. Itulah kenapa kalau para cowok misalkan itu banyak memilih gadis A, gadis B, gadis C dan sebagainya, atau jadi playboy, itu sebetulnya adalah memilah dan memilih mana yang akan diputuskan menjadi pasangan hidupnya, begitu. Nah, dalam konteks ini saya tidak memihak si playboy, tidak ya, tapi saya melihat sisi positifnya, yaitu mencari referensi, mencari informasi sebanyak mungkin, memutuskan siapa yang akan dipilih menjadi pasangan hidupnya, begitu. Tapi persoalannya adalah tidak diberikan tenggat waktu, tidak diberikan deadline, akhirnya hanya overthinking, hanya milih dan milih, tapi akhirnya tidak berani memutuskan, begitu. Kenapa? Karena kalau diputuskan, kemungkinan akan takut konsekuensinya, akan takut kerugiannya seperti apa, begitu. Nah, itulah yang menjadi penghambat kenapa kita kalau memilih sesuatu, kita lama nggak memutuskan, hanya overthinking, hanya kebanyakan mikir, lama banget, begitu. Akhirnya apa? Justru kita akan dilindas oleh waktu, kita nggak segera memutuskan. Nah, caranya harus kita kasih deadline, harus kita kasih tenggat waktu yang jelas kapan masalah ini selesai, kapan saya harus segera memutuskan secepat mungkin. Maka kalau kita sudah memiliki deadline, otak kita akan berpikir lebih cermat, berpikir lebih jeli, lebih matang, ya, lebih kompleks, dan mencari informasi yang penting-penting, mencari referensi yang kita butuhkan untuk segera memutuskan sesuatu itu. Nah, namun pertanyaannya adalah bagaimana kalau sudah memutuskan ternyata keputusan itu salah? Mungkin ini yang kita takutkan, ya kan? Nah, wajar kalau kita memutuskan ternyata salah. Namanya juga manusia. Kalau kita malaikat, kita nggak pernah salah. Tetapi kalau manusia pasti ada salahnya, ada benarnya juga. Nah, itulah kenapa kalau kita belajar NLP itu diajari untuk melihat sisi positif, atau melihat sebagai feedback, bukan sebagai kegagalan, bukan sebagai kehancuran diri kita, tetapi keputusan yang salah itu kita jadikan sebagai feedback, kita jadikan sebagai pembelajaran, ilmu, pengalaman yang berharga untuk kemudian membuat kita membuat sebuah keputusan, ya, membuat kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat di kemudian hari, begitu. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman membuat keputusan yang salah. Ini pembelajaran, ini ilmu, ini pengalaman yang berharga, begitu. Makanya orang-orang besar di dunia ini, ya, tokoh sukses, entah itu pengusaha, aktor, tokoh agama, tokoh bangsawan, apapun itu, pasti di masa lalunya sering mengalami kesalahan mengambil keputusan. Tetapi semua itu dianggap sebagai feedback, dianggap sebagai pengalaman yang berharga. Bukan pengalaman yang menghancurkan dirinya, bukan. Tetapi pengalaman yang memberikan feedback, pengalaman yang memberikan pembelajaran, memberikan ilmu, akhirnya dibuat sebagai evaluasi agar bisa memutuskan yang lebih tepat, begitu. Nah, semuanya butuh proses pasti. Tetapi kalau kita tidak memberikan deadline, memberikan tenggat waktu, maka kita hanya terus berpikir, overthinking, dan nggak berani memutuskan, begitu. Nah, kalau kita sudah berpikir tepat, ya, sebetulnya ini pengalaman pribadi saya, seperti tadi yang saya ceritakan di awal, ya. Sebetulnya kalau kita kasih tenggat waktu yang jelas, otak kita akan berpikir secara otomatis mencari keuntungannya apa dan mencari kerugiannya apa, begitu. Secara cepat, ya. Akhirnya apa? Kita akan memutuskan, berani memutuskan, entah itu benar atau salah, tidak peduli, urusan belakang.
Yang penting harus segera memutuskan. Nah, tetapi biasanya keputusan yang diambil karena ada tenggat waktu itu nanti akan menguntungkan diri sendiri, begitu. Kenapa? Karena secara otomatis diri kita akan mencari keuntungannya apa dari keputusan yang akan diambil, ya, dan menghindari sebanyak mungkin atau meminimalisir kerugian yang akan didapatkan kalau salah mengambil keputusan, begitu. Nah, jelas ya. Jadi kuncinya bagaimana caranya agar bisa segera mengambil keputusan yang tepat dan cepat adalah harus kasih deadline yang jelas, ya. Jadi deadline ini tentukan sendiri, gitu. Kapan waktunya harus segera mengambil keputusan supaya tidak terus memikirkan, tidak terus overthinking, ya akhirnya malah ragu, tidak berani memutuskan. Dan jika keputusan yang sudah diambil itu salah, maka kita buat sebagai feedback, sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman yang berharga untuk di kemudian hari supaya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.